Cacing merupakan binatang yang memiliki badan menyerupai pipa panjang dan tergolong ke dalam hewan invertebrata. Perkembangbiakan atau disebut reproduksi cacing sangat menarik, yakni merupakan binatang hermafrodit dengan kata lain memiliki dua jenis alat kelamin. Nah, berikut penjelasan mengenai cara reproduksi pada cacing. Dari penjelasan tadi yang sudah disebutkan, bahwa cacing merupakan binatang hermafrodit serta dapat berkembang biak secara kawin ataupun dengan cara membelah diri. Yang berarti setiap cacing merupakan betina sekaligus juga jantan. Contohnya seperti cacing tanah. Organisme pada cacing memberikan manfaat terhadap binatang lainnya. Dengan kata lain, cacing sangat perlu memperbanyak diri agar dapat mengimbangi adanya predator mereka. Seperti halnya metode pada jentik merah. Sementara biarpun sederhana, namun sangat efektif. Di saat cacing melakukan proses kawin, biasanya dua cacing akan sama-sama menempelkan tubuh mereka terhadap cacing lainnya. Dan di waktu penggabungan diri tersebutlah, mereka akan saling bertukar sperma. Lalu pada saat yang sama pula, bagian tubuh pada cacing akan melakukan lekukan. Hal itu bertujuan untuk mengangkut cairan sperma tadi ke vesikula seminalis yang akan digunakan di lain waktu. Dan setelah penggabungan badan menyampai 3 jam, kedua cacing akan mulai saling memisahkan diri satu sama lain. Setelah proses tersebut berlangsung, maka dua cacing ini hamil, kemudian bertelur. Kemudian dari telur tersebutlah, nantinya keluarlah bayi-bayi cacing yang kemudian menjadi dewasa. Lalu ketika cacing mencapai kondisi yang menguntungkan, maka populasi perkembangbiakan cacing akan meningkat dengan pesat. Berbeda dengan cara reproduksi aseksual yaitu proses membelah diri. Biasanya ini terjadi ketika cacing mengalami situasi yang tidak menguntungkan. Semisal cacing pipih atau planaria, yakni mereka melakukan perkembangbiakan fragmentasi atau membelah diri. Kadangkala, cacing bisa terpotong menjadi 2 karena beberapa faktor atau terkena sesuatu. Jika makhluk lainnya mengalami hal tersebut, itu biasanya akan langsung mati. Tidak halnya dengan cacing, dari setiap bagian tubuh cacing yang terbelah, kemudian akan bertambah menjadi individu baru sama persis dengan induknya. Karena bagian tubuh pada cacing terdiri dari beberapa segmen, yaitu memiliki lebih dari 100 segmen lebih, yang apabila terpotong masih menghasilkan segmen baru, sehingga tubuhnya mengalami pertumbuhan baru dan bertambah panjang. Sebagian cacing akan membuat gumpalan-gumpalan tanah, atau disebut dengan kotoran cacing dari tanah yang dimakannya. Kemudian, biasanya cacing tanah akan mengalami kematian pada tahun di mana saat mereka dilahirkan. Namun ada juga dari beberapa cacing yang memiliki umur panjang hingga mencapai usia 5 tahun bahkan lebih. Adapun ciri-ciri yang sudah mengalami penuaan yakni biasanya adanya tanda pada bagian ekor berbentuk sedikit pipih dengan warna menguning sudah sampai menuju punggung. Namun bila cacing tersebut masih produktif, warna kuning masih terletak ada di ujung ekor. Jadi begitulah sobat, proses perkembangbiakan pada cacing. Semoga informasi yang telah disebutkan tadi bisa menambah wawasan sobat semuanya. Sampai berjumpa kembali di penjelasan-penjelasan berikutnya.